Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Adam Ibnu Zaki Handoko dari kelas 12 MIPA 4 akan mempraktikkan praktikum biologi yang berjudul pengangkutan pada tumbuhan. Tujuan praktikum pada kali ini yaitu untuk mengetahui adanya peristiwa osmosis pada sel tumbuhan. Di sini saya juga telah menyiapkan LKPD yang dibutuhkan sebagai laporan praktikum. Lalu apa saja alat-alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum kali ini? Yang pertama, ada 3 buah gelas yang sudah saya beri label A, B, dan C. Ada pisau, ada penggaris, ada label, ada sendok untuk mengaduk, dan juga ada timbangan. Lalu bahan-bahan yang diperlukan yaitu kentang yang sudah dipotong menjadi 3 bagian seperti ini dengan ukuran panjang kali lebar kali tinggi 2 cm. Bisa dilihat ini perfect cut. Lalu juga ada garam untuk membuat larutan garam. Ada juga air dan mohon maaf, satu lagi alat yang tertinggal yaitu gelas ukur. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita harus membuat larutan garamnya terlebih dahulu untuk yang 10% maupun yang 20%. Tetapi jika kalian belum memotong kentangnya, potonglah kentang menjadi 3 bagian terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita buat larutan garam. Yang pertama 10% terlebih dahulu. Ya, karena sudah larut, tuangkan ke gelas B. Selanjutnya, untuk membuat larutan garam 20%, timbang garam sebanyak 20 gram, lalu masukkan ke dalam gelas ukur dan tambahkan air hingga volumenya 100 ml. Setelah larut, tuangkan ke gelas C untuk larutan garam 20%. Kita cuci gelasnya terlebih dahulu. Ya. Setelah itu kita tuangkan lagi 100 ml ke gelas ukur. Lalu tuang ke gelas A. Oh, maaf, azan. Kita stop dulu ya. Mohon maaf, tadi sedang ada azan. Sekarang mari kita lanjutkan. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita akan memasukkan 3 buah kentang yang sudah dipotong-potong perfect cut seperti ini. Dimasukkan ke gelas A, gelas B, dan gelas C. Tapi pertama-tama, kita akan timbang terlebih dahulu. Kurang lebih setelah ditimbang, berat ketiga kentang ini hampir memiliki berat yang sama, yaitu di antara 7,8 sampai 7,9 gram. Lalu kita patok saja di angka 7,8 gram. Setelah ini kita akan masukkan ke dalam gelas A air saja, gelas B 10% garam, larutan 10% garam, lalu gelas C larutan 20% garam. Tapi pertama-tama kita akan bereskan alat-alat yang sudah tidak dibutuhkan lagi agar terlihat lebih rapi. Oke, kita akan masukkan ketiga kentang ini ke dalam gelas A, B, dan C. Kentang ini memiliki ukuran yang hampir sama persis. Hitung waktu selama 20 menit.
Ya, tinggal beberapa detik lagi. 10. Oke. Setelah kita rendam seperti ini, kita keluarkan kentangnya dari masing-masing gelas. Lalu kita akan ukur kembali beratnya, apakah terjadi perubahan atau beratnya ini tetap. Kita masukkan ke dalam piring yang paling kanan. Dan ternyata beratnya ini bertambah. Kita catat dulu. Di 8,3 gram untuk gelas A. Sekarang kita cek di gelas B. Sekarang kita masukkan ke piring yang ke tengah. Ternyata kita mendapatkan angka 7,4 gram. Lalu yang terakhir, kita coba gelas C. Kita letakkan di piring yang paling kiri. Dan kita catat, kita mendapatkan angka 7,1 gram. Nah, sekarang bisa kita lihat, ini kentang yang direndam di gelas A hanya dengan air saja. Keras sekali ya, lihat. Ujung-ujungnya tidak bisa dipencet. Keras sekali. Lanjut ke kentang yang ada di gelas B. Nah, ini teksturnya lembek setelah direndam selama 20 menit. Sedangkan kentang di gelas C, larutan garam 20%, nah ini lembek sekali. Lihat tuh. Jadi terbukti ya bahwa larutan garam itu bersifat hipertonis terhadap kentangnya, sedangkan air itu sifatnya hipotonis terhadap kentang. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, dari data yang diperoleh, apa yang terjadi pada masing-masing kentang? Kita mulai dari kentang yang direndam di gelas A. Teksturnya ini mengeras. Beratnya bertambah 0,5 gram dan saat direndam, kentangnya ini tenggelam. Posisinya berada di dasar gelas. Hal ini menunjukkan bahwa air bersifat hipotonis terhadap kentang. Kita lanjut ke kentang yang direndam di gelas B atau kita rendam dengan larutan garam 10%. Teksturnya ini menjadi lembek serta beratnya berkurang 0,4 gram. Saat direndam juga kentangnya ini melayang. Jadi hal ini menunjukkan bahwa larutan garam 10% bersifat hipertonis terhadap kentang. Yang terakhir gelas C, teksturnya ini lebih lembek daripada kentang yang rendam di gelas B. Beratnya juga lebih banyak berkurang, yaitu sebanyak 0,7 gram. Serta saat direndam, posisinya ini melayang. Sekali lagi, hal ini menunjukkan bahwa kentang yang direndam di larutan garam 20%, larutan garam ini akan bersifat hipertonis terhadap kentang. Lalu lanjut ke pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan peristiwa osmosis? Jelaskan. Jadi, peristiwa osmosis adalah perpindahan pelarut dari pelarut berkonsentrasi rendah atau hipotonis menuju pelarut berkonsentrasi tinggi atau hipertonis melalui membran semipermeable. Dapat kita ambil contoh pada sel tumbuhan, yaitu sel kentang. Saat sel kentang ini direndam di larutan yang hipotonis, maka selnya ini akan mengalami tekanan turgor sehingga teksturnya ini mengeras, bahkan beratnya juga bisa bertambah. Sedangkan saat kentang kita rendam di larutan garam yang mana itu bersifat hipertonis, kentangnya ini akan mengalami perubahan tekstur menjadi lembek atau disebut juga sel kentangnya ini mengalami plasmolisis sehingga menjadi lembek dan bahkan beratnya juga berkurang. Seperti itu. Dua pertanyaan sudah terjawab. Sekarang kita masuk kesimpulan. Jadi dari hasil percobaan yang saya lakukan, ketiga kentang ini mengalami perubahan. Kentang yang direndam di gelas A itu mengeras, sedangkan yang ada di gelas B ini dua-duanya itu menjadi lembek. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, osmosis merupakan perpindahan pelarut dari pelarut berkonsentrasi rendah atau hipotonis menuju pelarut berkonsentrasi tinggi atau hipertonis.
melalui membran semipermeable. Lalu yang kedua, saat kentang direndam di larutan yang hipotonis, kentangnya ini akan mengeras dan beratnya bertambah. Sedangkan saat kentang direndam di larutan hipertonis, kentang akan menjadi lembek dan juga beratnya ini berkurang. Sesuai dengan teorinya bahwa saat kentang direndam di larutan hipotonis, kentang akan mengalami tekanan turgor, sedangkan saat direndam di larutan hipertonis akan mengalami plasmolisis. Lalu yang terakhir, yang ketiga, kentang yang direndam di larutan garam 20% mengalami osmosis lebih banyak daripada kentang yang direndam di larutan garam 10%. Jadi itu kesimpulan dari praktikum biologi kali ini. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Apabila banyak kata saya yang salah, tolong jangan diambil hati. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.